Saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya, ini masalah yang sangat serius. Sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Masalah prokes yang saya hadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan. Nah, memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam. Nah, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rejim yang seharusnya membaca politik dalam perspektif sejarah dan tahu bahwa politik Islam tidak mungkin membesar bila ada keadilan sosial tuh. Kalau kita belajar sejarah di mana-mana sepanjang sejarah Indonesia, gerakan politik Islam ini tumbuh bersamaan dengan merosotnya moral keadilan itu. Lepas dari siapapun tokohnya, tapi itu yang terjadi. Nah, sialnya Habib Rizik ada di dalam suatu setting kultur politik yang mengalami defisit. Jadi langsung terlihat kontras moral antara Habib Rizik sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai. Jadi ini sebetulnya medan perangnya itu. Orang tetap menganggap bahwa Presiden Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia. Karena masalah Habib Rizik bukan soal pidana, tapi soal pelanggaran hak asasi manusia itu, yaitu hak dia untuk memperoleh perlindungan. Justru dalam memberi kritik pada kekuasaan dianggap itu sebagai kriminalitas tuh. Karena itu dicarikan delik yang kriminal, yaitu kerumunan. Tapi karena hanya soal kerumunan, lalu orang bandingkan, loh, si petugas partai itu berkali-kali melakukan hat-trick yang buruk, bahkan bikin gol bunuh diri 3 kali dalam soal kerumunan. Baru-baru ini juga presiden pergi kemana, ke wilayah mana itu, yang juga menimbulkan kerumunan. Jadi kontras moral yang orang lihat di situ. Oleh karena itu, dari Garut sampai Jakarta itu orang marah kenapa Habib Rizik tidak boleh hadir di pengadilan. Takut dengan masanya. Kenapa masa nggak bisa dikendalikan? Kenapa masa presiden bisa dikendalikan itu? Jadi soal-soal semacam ini yang jadi background. Mengapa kita mengambil kesimpulan bahwa terhadap Habib Rizik ini ada pengadilan sesat, atau pengadilan yang hendak menyesatkan Habib Rizik sebagai orang sesat. Padahal problem kita bukan soal siapa Habib Rizik, tapi sebagai individu dia harus diperlakukan sama dengan Jokowi sebagai individu. Nggak ada soal di situ mau kepala negara kek. Kalau betul-betul melanggar aturan kerumunan, lakukan hal yang sama. Jadi ini yang disebut sebagai upaya untuk mendiskreditkan sebuah kelompok yang di belakangnya ada simbol-simbol Islam. Itu yang saya protes dari cara kekuasaan menangani Habib Rizik sebagai warga negara. Dia tidak diadili sebagai warga negara, tapi sebagai tokoh Islam. Itu bahayanya kan. Jadi sekarang yang diuji sebenarnya integritas hakim tuh. Dan hakim, saya berharap hakimnya masih punya akal sehat.
dan menganggap bahwa ini bukan delik, ini adalah permainan politik. Karena itu jangan main-main dengan kekuasaan moral. Jadi terjebaklah sebetulnya hakim juga dalam prinsip-prinsip yang dari awal harus dia tegakkan, yaitu hak asasi mendahului pesan politik. Jadi kalau hakim-hakim ini mengerti tentang kedudukan utama dari hukum, dia pasti akan anggap bahwa pesan politik tidak boleh masuk di ruang pengadilan. Ketika seseorang itu ditemukan unsur rekayasa, maka mereka yang mendukung justru tiba pada kesimpulan terbalik bahwa mari kita sama-sama menguji apakah itu rekayasa politik atau bukan. Nah, karena itu bertambahlah pengikut Habib Rizik tuh. Jadi saya bukan pengikut Habib Rizik, tapi saya bersimpati dan saya membela Habib Rizik. Nanti saya akan bilang begitu, follower saya juga saya tahu begitu cara berpikirnya tuh. Jadi sebetulnya poinnya bukan pada soal kriminalisasi, tapi kontras moral yang ada antara pemimpin alternatif dan pemimpin petahana yang juga defisit moralnya. Itu aja.